Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait pelayanan tindakan pasca aborsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhara Nabila Sipa dengan NIM P07224124006. Saya Ajeng NIM P07224124021. Saya Cecilia Regina Roma dengan NIM P07224124031. Dan saya Enda Sulistiawati dengan NIM P072241242020. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama, kita masuk di bagian bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Aborsi merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan, baik karena alasan kesehatan, sosial, maupun pribadi. Dalam beberapa kasus, aborsi dapat menjadi pilihan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental wanita. Setelah menjalani aborsi, pasien seringkali menghadapi berbagai risiko, seperti infeksi, pendarahan, dan dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pelayanan tindakan pasca aborsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan dukungan yang diperlukan dalam proses pemulihan. Lalu kita masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tujuan dari pelayanan tindakan pasca aborsi? Yang kedua, jenis-jenis tindakan apa yang dilakukan dalam pelayanan pasca aborsi? Yang ketiga, peran tenaga medis dalam memberikan pelayanan pasca aborsi? Yang keempat, resiko dan komplikasi apa saja yang mungkin terjadi setelah aborsi? Dan yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah komplikasi pasca aborsi? Lalu kita masuk ke bagian tujuan penulisan. Tujuan dari proposal analisis ini adalah yang pertama, menjelaskan tujuan pelayanan tindakan pasca aborsi, mengidentifikasi jenis-jenis tindakan pasca aborsi, menganalisis peran tenaga medis, mendiskusikan resiko dan komplikasi, serta mengusulkan strategi pencegahan. Baik, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian pembahasan. Tujuan pelayanan tindakan pasca aborsi. Pelayanan tindakan pasca aborsi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, mengelola nyeri. 3, memfasilitasi pemulihan. 4, edukasi pasien. Jenis-jenis tindakan pasca aborsi. Yang pertama, perawatan luka operasi. Kedua, penggunaan obat anti nyeri. Yang ketiga, monitoring vital signs. Yang keempat, rehabilitasi emosi. Yang kelima, pengawasan kesehatan reproduksi. Keenam, pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya 2.3, peran tenaga medis. Yang pertama, dokter spesialis obstetri ginekologi atau OG yang bertanggung jawab atas evaluasi kondisi pasien setelah aborsi dan menentukan langkah-langkah perawatan selanjutnya. Yang kedua, perawat melakukan pemantauan harian terhadap kondisi pasien, memberikan obat sesuai resep dokter, serta memberikan dukungan emosional kepada pasien selama proses pemulihan. Yang ketiga, nurse practitioner atau midwife mempunyai peran penting dalam melakukan tes laboratorium jika diperlukan. Yang keempat, psikiater atau konselor psikologi menangani aspek kesehatan mental dari pasien pasca aborsi. Yang kelima, ahli gizi memberikan saran mengenai pola makan yang baik untuk mendukung proses penyembuhan fisik serta menjaga kesehatan mental pasien. Selanjutnya 2.4, resiko dan komplikasi aborsi. Yang pertama, infeksi subsidiaria adalah infeksi pada rahim atau saluran reproduksi dapat terjadi jika tidak ada perawatan yang baik setelah
prosedur aborsi. Yang kedua, hematoma. Pembengkakan dapat terjadi akibat pengumpulan darah di area sekitar luka operasi, menyebabkan nyeri hebat dan pembengkakan. Yang ketiga, kehilangan darah. Meskipun yang terjadi pendarahan berat bisa menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian medis. Yang keempat, gangguan kesehatan mental. Beberapa wanita mungkin mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kelima, komplikasi jangka panjang. Dalam beberapa kasus, wanita mungkin mengalami masalah kesuburan di masa depan sebagai akibat dari prosedur aborsi jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi pencegahan komplikasi. Yang pertama, sterilisasi alat. Pastikan semua alat medis yang digunakan selama prosedur steril untuk meminimalkan risiko infeksi. 2. Monitoring intensif pasca operatif. Lakukan pemantauan ketat terhadap kondisi pasien setelah prosedur untuk mendeteksi komplikasi lebih awal. Yang ketiga, edukasi pasien. Pastikan bahwa pasien memahami instruksi mengenai perawatan diri di rumah serta tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai. 4. Pemberian obat secara tepat waktu. Pastikan bahwa obat-obat diberikan sesuai jadwal agar efektivitasnya maksimal dalam mengolah nyeri dan mencegah infeksi. Yang kelima, dukungan emosional berkelanjutan. Sediakan akses pelayanan konseling bagi mereka yang membutuhkan dukungan emosional lebih lanjut setelah prosedur. Yang keenam, penyediaan informasi mengenai kontrasepsi. Memberikan informasi tentang metode kontrasepsi kepada pasien agar mereka dapat merencanakan kehamilan di masa depan dengan lebih baik. Bab 3, penutup. Kesimpulan, pelayanan tindakan pasca aborsi sangat penting dalam mendukung pemulihan fisik dan emosional pasien setelah menjalani prosedur tersebut. Dengan adanya pemantauan yang teliti, pengelolaan nyeri yang efektif, serta edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarganya, kita dapat meminimalisir resiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca aborsi. Pelayanan ini bukan hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan psikologis bagi pasien agar mereka merasa didukung secara proses pemulihan mereka. Saran yang pertama, pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi agar wanita memahami hak-hak mereka terkait keputusan reproduksi. 2. Penyediaan layanan kesehatan perlu meningkatkan pelatihan mengenai manajemen pasca aborsi agar tenaga medis lebih siap dalam memberi perawatan terbaik. Yang ketiga, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari aborsi terhadap kesehatan mental wanita agar dapat disusun program intervensi yang lebih efektif. Keempat, penyediaan layanan kesehatan yang harus menyediakan akses mudah ke layanan konseling bagi wanita setelah menjalani aborsi untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari prosedur tersebut. Yang kelima, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan publik terkait akses ke layanan kesehatan reproduksi agar semua wanita mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai sebelum dan sesudah menjalani prosedur aborsi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.